sombong. Karena sombong itu kan yang tahu dirinya sendiri sama Allah. Bahkan malaikat aja ditanya sombong apa enggak, bingung malaikat. Ya, gitu. Makanya hati-hati ya, gitu. Nah, nih satu ya. Yang pertama tadi kata Nabi, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Mudah-mudahan kita nih dihindarkan dari sombong ya, kayak tadi yang saya sampaikan dalam mukadimah, sombong itu akan menghapus amal ya. Kita capek sholat, kita capek ngaji, kita capek ibadah, gara-gara hanya sombong, akhirnya kita hilang amal ibadahnya. Yang di hadapan Allah dihapus sampai itu ya, itu. Dan nih, yang kedua kata Nabi, wala yadkhulun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka man fi qalbihi, seseorang yang di dalam hatinya misqalu dzarratin minal iman ya. Tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji sawi ataupun sekecil semut ya, yang di dalam hatinya ada iman. Iman kita mah bukan hanya sekecil darah lagi, insya Allah segede apa gitu ya. Orang kita percaya dengan adanya yaumil qiyamah, percaya dengan malaikat-malaikat Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita kan rukun iman 6 itu kita semua yakin. Kita percaya dengan adanya qada dan qadar, yakin. Percaya dengan adanya siksa kubur, percaya adanya hari kiamat. Itu berarti kita iman sama Allah. Orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun hanya sekecil darah, tidak akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah masuk surga. Tuh, ya, insyaallah. Nah, ini ya. Nih, ya. Jadi begitu. Kemudian faqala rajul, ada seorang laki-laki datang kepada kanjeng Nabi. Seorang laki-laki dari kalangan orang Badui. Orang Badui itu orang yang jauh dari para ulama, jauh dari para ulama, jauh dari kiai, gitu kalau bahasa kita mah. Datang kepada Nabi, ketok-ketok pintu, assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam, gitu ya. Kanjeng Nabi itu ketika ditamuin tamu Pak, baik itu orang kecil, baik itu orang pembantu, baik itu orang hamba cahaya, dihormati, dihargai oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi itu seorang sang tawadu, syadidul tawadu, syadidul hayai wa tawadu. Kanjeng Nabi itu orang yang sangat pemalu dan juga orang yang sangat tawadu. Itu kanjeng Nabi. Makanya di dalam Al-Berjanji itu, di dalam makobah yang terakhir itu wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya syadidul haya wa tawadu ada di dalam Al-Berjanji itu. Ada Nabi orang yang sangat pemalu dan sangat tawadu. Makanya ketika ditamui oleh siapapun yang datang ke kanjeng Nabi itu tawadu sekali, gitu ya, tawadu sekali Rasulullah. Dihormati, dihargai. Beda sama kita. Kita kadang-kadang ada nih, bukan semuanya ya. Kalau yang datang ke kita itu orang pejabat, orang gede, belum datang aja udah disuapin macam-macam, ya. Bahkan sampai karpet merah aja digelar depan rumahnya, karena yang mau datang adalah Pak Jokowi. Wah, gitu ya. Ya boleh kita menghargai, tapi jangan berlebihan. Gitu. Yang mau datang karena Pak Bupati, yang mau datang adalah gubernur. Gitu. Kalau kanjeng Nabi tidak dibeda-beda. Gitu. Kanjeng Nabi itu siapapun, orang kecil, orang besar. Karena apa? Kanjeng Nabi berprinsip orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang jabatannya tinggi. Ya, orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang ada takwanya di hadapan Allah. Makanya walaupun orang Badui yang datang kepada kanjeng Nabi dihormati, dihargai, karena di dalam hatinya ada iman, di dalam hatinya ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang laki-laki ini datang kepada kanjeng Nabi menanyakan begini, ya Rasulullah, gitu. Inna rajula yuhibbu ayyakuna hasanan.
Faqala innallaha ta'ala jamilu yuhibbul jamal. Ada seorang laki-laki datang kepada kanjeng Nabi melaporkan kepada kanjeng Nabi, ya Rasul, saya punya teman itu teman saya itu dia setiap berpakaian pakaiannya yang harganya mahal, nggak pernah dia mau pakaian yang jelek ya Rasul. Itu pakaiannya selalu mahal, pakai jam tangannya yang harganya yang jutaan, yang 50 juta, 60 juta jam tangan doang. Pakai kacamatanya yang mahal jutaan. Gitu, pakai sampai pakai bajunya yang mahal semua ya Rasul. Itu apakah itu bagian dari sombong ya Rasul? Begitu ya. Kalau kita lihat orang model begitu kan taunya sombong aja ya. Gitu. Ternyata kanjeng Nabi jawabnya nggak begitu. Gitu ya. Dijawab oleh Rasulullah, jawabannya apa? Ya, jawaban Rasulullah, faqala innallaha ta'ala yuhibbul jamal. Dan Allah itu senang kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Itu. Jadi kalau orang pakaian bagus belum tentu dia sombong. Ada di antara jamaah ini yang pernah ziarah ke Baghdad? Enggak, ada enggak? Ziarah ke Baghdad, ke makam Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau sudah pernah lihat ke sana coba. Makam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dibangunnya Masya Allah sangatlah megah. Gitu. Triliunan kali bakal uang kita mah buat bangun makamnya saja. Dan beliau ketika masa hidupnya pakaiannya mewah-mewah, tapi hatinya tidak ada rasa sombong. Gitu. Guru saya yang terdidik Surabaya yang namanya Syekh Asrori Al-Isaqi, setiap saya kalau juga hadir ke sana, itu beliau adalah orang ulama besar di terdidik Surabaya itu. Beliau itu mobilnya mewah-mewah, Pak. Pakaiannya bagus-bagus, tapi tawadhunya Masya Allah. Dia mengatakan, naik mobil mewah, tapi hati saya tidak merasakan saya memiliki mobil mewah. Bahkan dalam hati saya seakan-akan mobil saya naik ini adalah mobil odong-odong. Ya Allah, itu jadi mobil mewah di hatinya mobil odong-odong. Kalau kita mobil odong-odong, hatinya mobil mewah. Kembali, ya. Kok apalagi mobil mewah? Ya pasti hatinya lebih mobil mewah. Dan ini Romo Yai Asrori itu berpesan sama santrinya begitu Pak. Gitu ya Allah. Saking tawaduknya supaya terhindar dari rasa sombong. Ya Allah. Makanya ada seorang laki melaporkan kepada kanjeng Nabi, dijawab oleh kanjeng Nabi, kata Nabi apa? Kanjeng Nabi, Allah itu suka kepada sesuatu yang baik, yang bagus. Jadi ketika kita pakaian bagus, ketika kita pakaian mahal, penting tidak sombong, itu Allah senang. Karena innallaha yuhibbul jamal. Innallaha yuhibbul jamal. Innallaha ta'ala jamilun. Allah itu bagus, Allah itu baik, Allah itu ganteng, Allah itu gagah. Yuhibbul jamal, senang kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Itulah Allah. Di dalam hadisnya begitu. Kemudian al-kibru batarul haq. Orang sombong, orang kibir itu adalah orang yang melampaui batas, Pak. Karena sombong bukan miliknya. Itu makanya orang sombong itu orang yang melampaui kebenaran, melampaui batas, gitu ya. Makanya batarul haq, lancut kepada kebenaran. Lancut itu artinya mengingkari kepada kebenaran yang harusnya dia tidak sombong tapi dia sombong. Itu namanya batarul haq. Wa ghamitun nas, orang yang sombong itu selalu meremehkan kepada manusia, menganggap dirinya lebih baik dibanding orang lain. Itulah sombong. Itu ya, itu namanya orang yang tidak tawadhu. Gitu ya, nanti larinya ke tawadhu nanti ya. Gitu. Makanya kita buka seperti itu. Ya. Makanya orang yang tidak tawadhu, yang sombong itu, kata Nabi mengatakan orang yang wagomitul nas. Wagomitul nasi itu diartikan selalu menganggap remeh kepada orang lain, gitu. Jadi melihat orang itu ngomongnya lebay,
Itu ada orang tetangga ngamal, lah paling juga segitu begitu. Padahal dia juga gak ngamal, tapi ngomong ngelain tetangganya. Itu ngamal kagak tapi ngelain tetangganya. Makanya kita jangan selalu lah-leh sama orang gitu ya, sama temennya kok lah gitu. Jadi kalau udah bahasa lah itu udah artinya meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik. Padahal kata Nabi, belum tentu orang yang dianggap dia jelek itu padahal lebih baik dibandingkan dirinya begitu ya. Itu makanya kita larikan kepada hati kita ya, itu. Nah ini hadatsana Anas bin Malik, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Qala Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, ya'udu al-marid wa yusaji'ul janais. Gitu. Jadi ini Pak nih, ini saya juga di daerah saya itu ada Pak, ya, bukan jelekin, maknya ada model begitu tuh. Sama tetangganya ada yang sakit, tetangganya itu ada yang sakit karena dia merasa kaya, merasa dia di situ dihormati, merasa dia itu artinya orang yang punya peran begitu. Diajak sama kita, ayo Pak, kita nengok orang sakit, tetangga kita sedang sakit begitu. Dan udah bilangin, udah bapak-bapak begitu jawabannya, udah soal jalan gitu. Nanti saya bantu buat ini aja begitu. Dia pokoknya begitu, gak mau nengok Pak. Gitu, dia berpikir dengan ngasih buat nanti itu aja udah cukup katanya, karena dia merasa ada begitu. Itu namanya orang sombong. Kanjeng Nabi gak begitu. Kanjeng Nabi seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah. Tetangganya sakit ditengok sama kanjeng Nabi. Orang yang selalu nengok kepada orang-orang tetangganya yang sedang sakit menandakan dia itu rendah diri. Berarti dia, oh iya tetangga saya sakit, perlu coba didatangi kanjeng Nabi yang tadinya sakit keras, karena yang datang kanjeng Nabi dia bisa bangkit, akhirnya bangga sembuh dari penyakitnya gara-gara ditengok oleh kanjeng Nabi. Bisa jadi begitu. Atau kita nih tetangga sakit, kemudian kita tengok dengan Pak Yudi datang, alhamdulillah, teman saya datang, akhirnya timbul semangat untuk sehat gara-gara tetangganya datang. Nah ini bisa jadi begitu. Gitu, makanya kanjeng Nabi ada tetangga sakit ditengok oleh kanjeng Nabi. Nih kanjeng Nabi ya'udu al-marid, nengok kepada tetangga yang sakit. Wa yusayyi'ul janaiza, dia selalu ketika ada tetangganya yang meninggal ngiring jenazah, yang ngiring si mayit ke makam. Tuh, itu orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu modelnya begitu. Ikut bareng-bareng ngiring. Itu naik motor atau naik mobil bareng, ketika jauh, ketika dekat ikut bareng-bareng jalan. Itu namanya orang